bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Assalamualaikum Sobat Badak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan menjalani ibadah puasa dan rangkaian ibadah lainnya? Semoga kita tidak menyia-nyiakan bulan yang penuh keberkahan ini ya Sobat Badak. Salah satunya dengan mengisi waktu jelang berbuka sambil melakukan kegiatan seru dan bermanfaat. Apalagi kalau bukan menyimak kisah perjalanan para manusia pilihan yang insya Allah akan menambah semangat kita untuk berlomba dalam kebaikan. Mari bersiap untuk menyelami kisah dari Nabi Shalih alaihi salam. Nabi Shalih merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah beliau bernama Ubaid bin Jabir bin Thamud bin Amir bin Iram bin Syam bin Nuh. Nabi Shalih diutus untuk berdakwah kepada kaum Thamud, kaum yang tinggal di dataran Al-Hijr yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Dahulu, tempat ini menjadi saksi ditimpakannya azab pada kaum Nabi Hud yang ingkar, yakni kaum Ad. Meski begitu, wilayah tersebut justru menjadi tanah yang sangat kaya dan menyediakan segala kebutuhan kaum Tsamud, sehingga mereka hidup dalam kemakmuran. Di tanah tersebut, tanaman dapat tumbuh dengan subur, hewan ternak berkembang biak dengan baik, dan bangunan-bangunan yang dipahat dari gunung berdiri dengan kokoh. Sehingga mereka merasa kekayaan itu akan abadi hingga masa anak cucunya kelak. Namun, di balik kehidupan yang sejahtera tersebut, ternyata kaum Tsamud sama sekali tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menyadari Zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang mereka nikmati saat ini, dan justru menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Di tengah kondisi demikian, Allah mengutus Nabi Shalih untuk menyeru di kalangan suku beliau sendiri. Perjalanan dakwah beliau tidaklah mudah dan mendapat beragam penolakan. Nabi Shalih berusaha meyakinkan bahwa beliau dan kaumnya merupakan kerabat dekat dan terikat oleh hubungan darah. Oleh karena itu, Nabi Shalih hanya akan mengajak kaumnya pada jalan yang benar dan keselamatan, bukan sebaliknya. Nabi Shalih menyeru kaumnya dengan lembut untuk bertaubat dan beriman kepada Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan, bukan pada berhala yang mereka ciptakan sendiri. Kaum Tsamud terkejut dengan seruan yang disampaikan oleh Nabi Shalih alaihi salam, yang selama ini mereka anggap pandai, bijak, dan berakhlak baik, serta diharapkan dapat menjadi penerus kepercayaan nenek moyangnya. Mereka kecewa
dan terang-terangan membangkang terhadap ajakan Nabi Sholih serta meragukan kenabian beliau. Nabi Sholih alaihi salam tetap menjalankan misi dakwahnya dengan gigih, hingga sebagian kecil dari kaum Tsamud mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum yang menerima seruan Nabi Sholih mayoritas berasal dari kalangan biasa atau memiliki kedudukan sosial yang lemah. Sedangkan orang-orang yang berkuasa dan memiliki kekayaan semakin menyombongkan diri dan bersikeras tidak akan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka berkata, "Wahai Sholih, kurasa kau terkena sihir. Pikiranmu sudah kacau, sehingga kau menyampaikan hal yang tidak masuk akal. Apa kelebihanmu hingga kau dipilih menjadi utusan Tuhan? Sedangkan banyak di antara kami yang lebih pantas daripada engkau." Mereka bahkan menuduh Nabi Sholih memiliki maksud terselubung dan hanya mengharapkan kedudukan dari kaumnya. Nabi Sholih tetap bersabar dan berusaha meyakinkan bahwa beliau hanya menjalankan perintah Allah dan tidak mengharapkan imbalan apapun selain ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud selalu mencari cara untuk menghalangi bahkan menghentikan dakwah Nabi Sholih. Mereka menantang Nabi Sholih untuk menunjukkan mukjizat atau sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia sebagai bukti kenabiannya. Kemudian Nabi Sholih berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya melalui satu peristiwa yang tidak biasa. Suatu hari, bebatuan gunung yang biasa dipahat oleh kaum Tsamud terpecah. Dan dari dalam batu tersebut, keluarlah seekor unta betina beserta anaknya. Nabi Sholih kemudian berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan sekali-kali kalian mengganggunya yang akan menyebabkan kalian mendapat azab dari Allah." Allah sudah memberikan bukti nyata kepada kaum Tsamud. Unta tersebut lahir dengan cara yang tidak terpikirkan oleh mereka. Dan saat unta tersebut sedang minum di sumur, binatang lain tidak berani mendekat. Agar tidak menimbulkan kesulitan, Nabi Sholih memerintahkan kaumnya untuk mengatur giliran mengambil air minum dengan unta ini. Tidak hanya menyimpan cadangan air yang banyak, unta tersebut juga menghasilkan susu yang sangat berlimpah dan seolah tidak pernah habis. Sehingga kaum Tsamud diperbolehkan untuk memanfaatkan susu tersebut sesuai keperluan mereka. Keistimewaan unta ini juga terlihat saat ia sedang tidur di suatu tempat, maka tidak ada binatang lain yang berani mendekat atau mengganggunya. Nabi Sholih senantiasa mengingatkan kaumnya terhadap nikmat Allah yang berlimpah. Allah menjadikan mereka kaum yang kuat sebagai pengganti kaum Ad dan juga tanah yang penuh kekayaan alam. Mereka juga dianugerahi keterampilan memahat batu dan gunung, bahkan menjadikannya bangunan megah sebagai tempat tinggal. Saat Allah memberikan mukjizat berupa unta, susu yang dihasilkan juga sangat bermanfaat untuk mereka. Hal ini membuat keimanan kaum yang membenarkan ajaran Nabi Sholih semakin kuat. Sebaliknya, kaum yang menentang semakin membenci Nabi Sholih dan pengikutnya. Dengan kesombongan dan kebencian, mereka berencana mencelakai unta Nabi Sholih. Lalu,
Atas kesepakatan bersama kaum Tsamud yang ingkar, 9 lelaki kejam bersembunyi di tempat yang sering dilalui unta untuk mencari minum. Dan tanpa berpikir panjang, mereka membunuh unta tersebut beserta anaknya. Setelah peristiwa itu, tentu Nabi Sholih sangat kecewa dan marah. Kaum Nabi Sholih yang beriman juga bersedih karena kehilangan unta Allah yang telah banyak memberikan manfaat untuk mereka. Nabi Sholih menegur dan memperingatkan bahwa apa yang mereka perbuat telah melampaui batas, dan balasan Allah akan benar-benar datang dalam waktu 3 hari. Dengan angkuhnya, mereka justru menantang Nabi Sholih untuk mempercepat datangnya azab tersebut. Waktu 3 hari tersebut dimaksudkan memberi kesempatan kepada kaum Nabi Sholih untuk menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Namun kenyataannya, justru mereka berencana membunuh Nabi Sholih sebelum hari di mana azab tersebut dijanjikan akan datang. Pada suatu malam, saat orang-orang tengah tertidur lelap, sekelompok kaum Tsamud mendatangi Nabi Sholih untuk menjalankan rencananya. Tetapi Allah melindungi Rasul-Nya dari niat jahat mereka. Dalam keadaan gelap dan sunyi, mereka justru tertimpa batu besar dan meninggal dunia sebelum mencelakai Nabi Sholih. Sungguh, sebagian kaum Tsamud tersebut begitu angkuh sehingga tidak mau mengakui kebesaran Allah dan bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan. Bahkan mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk bertaubat dan menantang datangnya azab dari Allah. Tibalah saat yang Allah janjikan. Pada hari pertama, kaum Tsamud yang ingkar bangun tidur dalam keadaan wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, berubah menjadi merah. Dan di hari ketiga menjadi hitam. Pada hari keempat, suasana begitu mencekam. Langit bergemuruh dengan suara yang amat keras. Petir tiada henti dan menyambar apapun yang dilaluinya. Disusul dengan goncangan bumi yang dahsyat dan memporak-porandakan wilayah kaum Tsamud beserta isinya. Hari itu menjadi akhir dari peradaban kaum Tsamud yang zalim. Namun, atas izin Allah, Nabi Sholih alaihi salam dan kaumnya yang beriman selamat dari bencana tersebut. Dengan perasaan sedih yang mendalam, Nabi Sholih berkata bahwa sesungguhnya beliau telah berulang kali memperingatkan kaumnya, akan tetapi mereka tidak mau menerima nasihat. Hal tersebut menjadi bukti kecintaan beliau terhadap kaumnya. Setelah peristiwa besar itu, Nabi Sholih dan kaumnya yang selamat berhijrah ke wilayah lain untuk membangun peradaban yang lebih baik di tempat tersebut. Begitulah kisah hidup dan perjalanan dakwah Nabi Sholih alaihi salam. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima nasihat yang baik dan terhindar dari sifat angkuh ya Sobat Badak. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam kisah lainnya. Wassalamualaikum. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak.
Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya di Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Persembahan Klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.